Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memainkan presentasi interaktif. Nah, sebelum kita mainkan presentasi interaktif, barangkali Bapak Ibu nanti bisa mencoba review ini gitu ya. Review ini ya sebagaimana judulnya review, Bapak Ibu sebelum memberikan ke siswa bisa mencoba dulu nih. Kalau Bapak Ibu sebagai siswa itu kira-kira nanti apakah mungkin kita ada typo tadi ya, urutan slide salah gitu ya. Nah, ini bisa kita review, langsung klik mulai aja. Nah, saya tidak akan melakukan review karena ini sangat mudah bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, saya akan di sini menjelaskan dua fitur utamanya, yaitu pelajaran langsung dan pekerjaan rumah. Nah, Bapak Ibu, yang pertama saya akan mendemonstrasikan bagaimana memberikan presentasi interaktif sebagai pekerjaan rumah. Tentu tinggal kita klik ya diberikan pekerjaan rumah ini. Dan ini karena tadi saya langsung ke halaman ini, kalau Bapak Ibu sudah membuat dan sudah keluar dari kuisnya, Bapak Ibu bisa mencari tentu saja kuis yang kita buat di kuisku. Kemudian ini contoh soal yang tadi presentasi interaktif yang sudah saya buat. Nah, untuk PR kita berikan pekerjaan rumah. Nah, kemudian di sini kita lebih enak Bapak Ibu karena pengaturannya tidak sebanyak kuis. Pilihannya cuma kapan deadline-nya, dan karena ini yang gratis ya, kurang lebih 2 minggu. Nah, kemudian di sini ada pilihan mau name factory aktif atau tidak. Kita sudah bahas ya name factory itu apa. Jadi kalau mau ada nama otomatis dari sistem kita aktifkan, kalau tidak kita matikan. Waktu mau kita aktifkan atau tidak gitu ya. Kalau mau mati dimatikan, kalau mau pakai waktu kita hidupkan, karena waktu ini sebetulnya untuk ini ya Bapak Ibu, soal, karena slide aslinya tidak ada waktu, tapi karena di presentasi interaktif itu ada pertanyaan interaktif, di situ kan ada waktu, seperti mana kuis interaktif juga. Nah, uji timer atau test timer itu buat yang super kita abaikan. Kemudian mau tampilkan leaderboard atau classmate atau tidak, di sini pilihannya. Kemudian pilihan jawaban mau diacak atau tidak, di sini pilihannya. Kalau mau diaktifkan atau dijauhkan, kalau mau dimatikan, dipadamkan. Kemudian musik, gitu ya, mau kita aktifkan atau tidak, di sini pilihannya. Misalnya ini saya matikan semua, bebas Bapak Ibu bisa mencoba-coba mau diaktifkan, mau di nonaktifkan gitu ya. Nah, nanti setelah sudah semua diatur, klik lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan kode gamenya atau minta siswa masuk ke joinmyquiz.com dan berikan kode gamenya, atau bisa dibagikan di Google Classroom, atau kalau saya tentu saya yang paling suka berbagi link ini ya, saling link ini, kemudian kita bagikan di WhatsApp, Telegram, atau ini ya, Remind, Canva, Psikologi, Microsoft Teams, Twitter, dan lain-lain. Jadi sangat mudah dalam proses interaktif. Nanti siswa kita akan mengakses presentasi interaktifnya berdasarkan kecepatan mereka masing-masing gitu. Jadi itu akan sangat mirip kalau Bapak Ibu ngasih PowerPoint atau PDF atau materi lain ke siswa gitu ya. Cuman bedanya kenapa di sini nilai tambahnya gitu ya, karena kita di sini bisa betul-betul tahu nih siswa yang betul-betul ngakses. Contoh ya, ini saya tadi sudah copy paste berbagi link ini, sudah saya salin linknya. Contoh saya coba mainkan langsung sebagai siswa. Contoh di sini saya mulai area pembaca otomatisnya muncul. Nah, di sini saya sebagai siswa nih, saya bisa bermain ini berdasarkan kecepatan saya sendiri. Misalnya, oh tadi apa ya? Nah, saya bisa bebas lah. Nah, cuman kan, nah ini yang menjadi unik Bapak Ibu. Kalau di PowerPoint biasa ya, atau Google Slide gitu ya, atau Canva itu kan nggak bisa ngasih pertanyaan kayak gini. Bisa, tapi kita nggak bisa langsung tahu jawabannya. Contoh, ini tahun berapa ya? Saya juga nggak tahu. 1993. Nah, salah 91 ternyata. Nah, di sini laporannya akan langsung muncul Bapak Ibu. Nah, jadi kita tahu kalau apa namanya? Ini saja sambil saya jawab ya. Kalau kita kasih materi ke siswa kita itu mengerjakan atau nggak usah mengerjakan deh. Betul ngakses atau tidak, itu akan kelihatan gitu. Kalau kita kasih PDF, PowerPoint, Google Slide kita nggak tahu. Mungkin di sini
pertanyaan itu tidak terlalu penting-penting banget gitu ya, karena ya mungkin hanya untuk karena ini bukan ujian gitu kan. Cuman di sini karena siswa juga bisa cek jawaban ya, misalnya nih, jadi siswa di sini bisa ngecek, maksudnya gini, saya kalau slide-nya ada misalnya kalau Komodo ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun, nah mereka bisa ke belakang gitu. Jadi ini bukan penilaian yang serius gitu, karena mereka bisa mencari jawabannya di slide sebelumnya. Nah tapi kan buat latihan nggak masalah gitu kan, justru ya inilah proses belajar. Nah di sini bagusnya adalah kita bisa ngecek nih, saya uh, bisa ngecek oh siswa mana saja yang sudah mengerjakan atau mengakses atau membuka prestasi interaktif saya. Seperti itu. Nah, terus gimana nih kalau kita ingin bermain dalam mode langsung? Nah, terus apa kelebihan kita kalau menggunakan mode langsung? Nah, contoh saya kembali ke halaman ini dan untuk memulainya saya pilih mulai pelajaran langsung. Nah, sampai di sini ada pilihan tampilkan slide di perangkat peserta. Saya sarankan iya, karena kalau tidak nanti dia seperti Kahoot ya Bapak Ibu, apa namanya, soal itu tidak ada atau slide utama tidak akan ada di siswa, jadi cuma kayak jawaban aja. Nah, kalau menurut saya itu agak tricky, apalagi buat online kayak gini. Mungkin kalau kita lagi tatap muka bisa ya kita terapkan untuk tidak diaktifkan, tapi buat kondisi sekarang kita aktifkan aja tampilkan slide di perangkat peserta. Kemudian yang factory sudah saya jelaskan tadi, dinonaktifkan saja. Waktu ya diaktifkan lah ya kalau langsung, tunjukkan papan singkat mungkin diaktifkan, pilihan jawaban diacak diaktifkan, musik diaktifkan. Ini bebas ya Bapak Ibu, kalau tadi sebelumnya saya nonaktifkan semua, kalau ini saya aktifkan semua. Kemudian lanjutkan. Nah, berbeda dengan mode PR yang istilahnya tahu beres ya guru ya. Kalau ini guru masih sangat berperan, eh, jadi bisa langsung berbagi link atau bagikan kode gamenya ke siswa. Contoh kita buka di sini ya. Dan untuk melihat perbedaannya, saya akan coba masuk dengan dua browser supaya beda-beda ya. Contoh di sini saya akan menggunakan dua nama yang berbeda. Kenapa? Nanti kita akan bisa lihat nih bedanya dan keuntungannya dengan menggunakan ini saya pakai Umar Aziz. Yang kedua saya menggunakan nama misalnya Azizah deh. Ya, biar beda ya. Nah, di sini kita sebagai guru sudah melihat berapa siswa yang masuk. Ini ada Aziza, ada Umar Aziz. Nah, kita mulai. Nah, di sini bedanya kalau mode langsung, guru yang mengatur kecepatannya Bapak Ibu. Nah, jadi ini next, perlu klik di sini. Nah, ini ada next ya. Nah, siswa kita juga akan mendapatkan layar yang sama seperti kita. Nah, contoh saya juga back gitu ya. Nah, ini layar saya sebagai siswa juga akan kembali gitu ya. Nah, ini juga yang satunya juga. Pokoknya siswa itu akan mendapatkan layar yang persis sama dengan layar kita. Nah, kemudian contoh ini kita skip aja ya slide-slide ini. Nah, nanti yang menarik itu adalah, nah ini. Nah, di sini Bapak Ibu, kita di layar ini layar guru ya, ada pertanyaannya. Gitu ya. Kita bisa lihat langsung nih, secara aktif siswa kita itu sudah menjawab atau belum. Contoh ini Umar Aziz, Azizah belum jawab. Nah, contoh misalnya Umar Aziz jawab tadi 1991. Nah, ini akan ini saya nonaktifkan ya timernya. Nah, menonaktifkan timer tadi ada di sini pilihannya. Umar Aziz sudah jawab, sedangkan Azizah belum. Nah, ini sangat penting kalau kita ngezoom kan kita kadang kita nggak tahu nih ngezoom Google Meet gitu ya. Siswa ini aktif nggak gitu. Jangan-jangan ada orangnya gitu ya di Zoom gitu. Tapi ketika kita gunakan ini nggak ikut gitu, nggak menjawab, tidak merespon, berarti bisa kita simpulkan bahwa mereka tidak fokus gitu dalam pelajaran. Nah, ini menurut saya kecil tapi penting gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika misalnya Azizahnya menjawab, misalnya menjawab salah 96. Nah, di sini kita bisa lihat statistiknya langsung ya. Jadi langsung live statistik gitu. Kemudian juga ada klasmennya nanti. Nah, tuh seperti itu. Nah, kita misalnya ke pertanyaan selanjutnya.
Seperti manakah letak Labuan Bajo berada? NTT, dan juga kita jawab ini yang satunya. Ini karena tadi ya saya ada 2 siswa. Nah, ini langsung dua-duanya gitu. Nah, jadi kelebihannya dalam mode langsung ini akan sangat berguna gitu ya dengan PJJ gitu, karena kita bisa memperhatikan langsung siswa mana yang betul-betul aktif pada sesi tersebut gitu ya, dan lebih seru karena interaktif langsung gitu. Nah, misalnya kalau kayak tadi kita melihat nih siswa belum menjawab masih padam gitu ya, kita bisa panggil saya, Umar, 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 mana nih Umar ini kok nggak jawab ya gitu, atau Aziza, Aziza mana nih gitu, kok nggak jawab ya gitu. Jadi kalau misalnya di Zoom kan kita nggak bisa ngecek langsung, misalnya ada 40 siswa, terus yang ngejawab 5, tapi kita nggak bisa, kita harus kayak, aduh mana ini ya gitu. Nah, kalau di sini kita bisa langsung nih, bisa lihat langsung yang sudah menjawab sama yang belum, gitu Bapak Ibu. Jadi itulah keuntungan dan cara kita memainkan prestasi interaktif. Sangat simpel, tadi kita buatnya hanya berapa menit gitu ya, dan kita bisa mengimpor semua slide-slide kita dari Google Slide, dari PDF, dari PowerPoint gitu ya. Dan maininnya juga gampang, nggak terlalu sulit. Kita sudah selesai, udah di sini. Dan ini nanti ada laporannya sama persis gitu ya. Laporannya seperti yang tadi kalau kita mainkan dalam mode PR atau dalam kurang lebih tampilan juga sama seperti kuis gitu ya. Jadi tidak perlu banyak adaptasi lagi, hanya penyesuaian sedikit-sedikit saja. Nah, demikian Bapak Ibu cara memainkan prestasi interaktif dalam mode langsung maupun PR, dan inilah materi-materi yang sangat mendasar dari rangkaian belajar fisis dengan video tutorial. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin disampaikan, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.